kayak gitu juga lah. Ini kok, ini host, ini siapa ini, si Noi ini kok nggak bicara mulai tadi host, mulai tadi dia naik sampai sekarang nggak bicara. Atau gini loh host, takutnya gini loh host, takutnya dia bisu gitu loh. Tidur. Kadang kan kita takut tersinggung orang kan, tahu-taunya rupanya bisu, pura-pura mute, rupanya bisu, takutnya gitu loh host. Tidak. Iya. Makanya saya bilang tadi host, enak kali lah Kristen, memang enak kali memang Kristen ini. Aku ya aduh. Memang enak kali Kristen ini, enak. Pagi pas, ada temanku pendeta di sini di Manado. Saya tanya sama dia. Kadang saya dengan dia tuh kadang ngopi sama-sama ya kan. Ada satu momen itu kita ngobrol, bukan hanya ngobrol santai, tapi ngobrol membahas Quran sama Bible. Gitu. Dia bahas Quran, saya bahas Bible. Saya tanya sama dia gini, bro, Andrew namanya kan, Oh iya, iya. Si Andrew itu rupanya pintar juga itu ya. Semalam ku dengar loh kalian lo, berapa jam aku lo, 4 jam lo. Dia sampai tahu dulu masalah ke surga yang tentang sibilis kan, yang bolak-balik masuk. Iya kan dia baca tuh. Iya. Itu kan referensinya saya yang kasih. Iya, apa lo? Dia orangnya kritis juga dia itu loh. Si Andrew kemarin itu loh. Tapi dia saya tidak bisa patahkan narasiku. Tapi dia kritis loh. Waktu nanya itu sampai hostnya pun bingung menjawab. Wih, Pak Loding, monitor. Anda, saya monitor ke Bang Loding karena saya mau beli rokok. Rokokku habis. Assalamualaikum warahmatullahi. Kok bisa naik nih Bang? Kenapa? Bisa naik? Kapan naiknya ini? Baru bangun. Oh tadi toh. Baru ya. Bunda Noi baru ngomong ya. Saya tanya pakai pas. Kirain tadi Bunda. Saya tanya pakai pas. Saya tanya sama temanku. Bukan Andrew yang tadi malam. Ini Andrew yang lain. Saya tanya, bro. Saya kira-kira kalau masuk Kristen bagus tidak? Mau penasaran kalau di Kristen itu bagaimana? Senang dia kan? Masa? Bagus, Tuhan baik, darah Yesus. Gini. Tapi gini bro, sebelum saya masuk di Kristen, sebelum saya dibaptis, ada syarat. Apa itu? Kalau kau bisa jawab pertanyaanku, saya masuk Kristen. Oh ya silakan. Gitu kan? Saya bilang gini sama dia, kita kan di dunia ini bukan hanya bermodalkan panca indera yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah itu saya tanyakan pagi pas, bukan hanya panca indera yang diberikan, tetapi ada akal dan pikiran yang diberikan Tuhan kepada kita. Akal ini digunakan untuk bukan hanya sekedar berpikir, tetapi akal ini
mana baik, mana buruk. Kan gitu pakai pas, betul enggak? Iya. Ya toh? Gitu. Mana hitam, mana putih, mana cantik, mana jelek, ya kan? Mana laki-laki, ya kan? Mana bukan laki-laki. Oh, ini perempuan, ada yang menyerupai perempuan, kan gitu. Betul enggak? Akal. Ada laki-laki yang menyerupai perempuan, ada perempuan yang menyerupai laki-laki. Nah, yang bisa membedakan ini adalah akal. Ya toh? Nah, saya tanya sama temanku, bro, ini ada sih pertanyaanku ini. Kalau kau bisa jawab atau kau bisa tanggapi, saya siap dibaptis. Apa itu? Saya bilang gini sama dia, bro, kau percaya enggak? Ada manusia di mana manusia ini mereka menyembah hewan yang mereka anggap hewan ini adalah sesembahannya. Kau percaya enggak itu? Dia bilang gini, oh iya ada. Itu di India banyak yang seperti itu. Ya kan? Tapi menurut kacamatamu ini bro, kau percaya enggak bahwa mereka yang mereka sesembahan mereka itu yang dia sembah itu adalah hewan? Kau percaya enggak kalau sesembahannya itu adalah Tuhan? Ya tidak mungkin lah. Tidak mungkin. Ya kan? Mana mungkin bisa hewan itu adalah sesembahannya mereka apa segala macam. Ya kan? Saya bilang sama teman gue ini, Andrew, Tuhan Maha Kuasa. Dia bisa menjadi apa saja. Ya kan? Nah, sudah mulai goyang. Oh iya juga ya. Kita tidak bisa membatasi kuasa Tuhan. Saya bilang begini, apa alasanmu kenapa kau bilang tidak masuk akal? Padahal bagi mereka masuk akal. Tidak masuk akal. Masa manusia menuhankan hewan? Tidak mungkin lah. Tidak masuk akal itu. Ya kan? Tapi kau percaya enggak sesembahan mereka itu adalah hewan? Enggak percaya saya. Oh ya oke. Terus contoh yang kedua. Saya bilang begini. Saya tanya sama orang yang sama sesembahan yang hewan tadi. Saya tanya, bro, kau percaya enggak kalau ada manusia yang nyembah pohon, minta-minta sama pohon, ya kan, sampai sujud di depan pohon, di bawah pohon. Kau percaya enggak itu? Oh iya ada. Kayak di Gunung Kawi kan, Gunung Kawi, apa segala macam. Iya ada. Mereka menganggap itu sesembahannya dan berdoa di situ, kasih sesajen, ya kan, dan segala macam. Sehingga ia menganggap sesembahannya itu adalah pohon. Kau percaya enggak kalau sesembahannya itu adalah pohon yang bisa mengabulkan apa segala macam? Enggak mungkin. Mana ada pohon itu sesembahan. Kalau pohon itu sesembahan, pohon itu hanyalah pohon. Satu kali ditebang itu pohon, habis, selesai. Enggak masuk akal. Enggak masuk akal. Jadi menurutmu bro, kira-kira masuk akal tidak? Kalau ada yang menyembah pohon dan pohon itu adalah sesuatu, tidak masuk akal, tidak masuk di akalku. Loh kok bisa? Iya, tidak masuk akal. Kenapa? Karena lebih hebat manusia ketimbang pohon. Pohon cuma diam di tempat. Hewan disembelih mati. Pohon ditebang mati. Selesai.
Berarti lebih hebat makhluknya daripada ciptaannya. Saya mikir, oh iya juga ya. Betul, tidak masuk akal. Jadi kau percaya kalau yang disembah itu adalah pohon? Enggak lah. Oh, iya, iya, iya. Nah, saya tanya sama orang yang menyembah pohon ini. Orang yang menyembah pohon ini saya tanya, bro, kau percaya enggak ada manusia menyembah manusia? Yang mereka sembah itu adalah manusia. Kau percaya enggak itu? Yang mereka sembah adalah manusia. Kau percaya enggak itu? Nah, yang penyembah pohon ini bilang begini, enggak percaya saya. Kenapa kau bilang enggak percaya? Masa sesamanya dia sembah? Nah, itu kan. Habis itu terjadilah percakapan, ya kan? Nah, sesembahannya itu manusia. Yang dituankan itu manusia. Kau percaya enggak? Bilang ada orang seperti itu. Oh, ada. 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 Ada yang seperti itu. Tapi kau percaya enggak? Kalau yang mereka sembah itu adalah manusia? Enggak mungkin. Manusia bisa lapar, masa Tuhan lapar? Manusia menangis, masa Tuhan menangis? Kan tidak masuk akal. Betul juga ya. Betul juga. Iya kan? Tapi kau percaya enggak? Kalau manusia itu adalah sesembahan? Enggak percaya, enggak masuk akal. Nah itu saya tanyakan sama temanku pendeta juga dia kan. Pendeta Andrew namanya. Saya tanyakan sama dia. Andrew, kau percaya enggak? Kalau ada manusia menyembah manusia? Habis itu tidak lama kemudian ada dia WA istrinya kan. Sayang, telepon saya dulu. Dia telepon. Oh, tidak lama kemudian dia bilang gini ke saya. Bro, tunggu dulu ya. Ini saya mau ke rumah dulu ini, balik sama istriku ini. Kebetulan ini lagi ada kerjaan gini. Oh ya, oke, siap. Nggak jadi. Itu baru pendahuluan Pak Kepas. Saya belum nanya loh. Baru pendahuluan sudah dipanggil sama istrinya. Tapi menurut Pak Kepas tadi itu bagaimana tadi itu? Ilustrasinya tadi Pak Kepas. Hah? Bagaimana ilustrasi tadi itu Pak Kepas? Ya, Yesus Yesus Tuhan, walaupun dia berwujud manusia sementara di dunia. Nah, saya hadapkan pertanyaan ini sama Pak Kepas yang tadi. Saya hadapkan pertanyaan itu kepada Pak Kepas, ya kan? Bang Yudi baru nongol. Assalamualaikum Bang Yudi. Ini kita tunggu sampai pagi nih. Pak Kepas, andai kata nih saya hadapkan. Naikkan dua lagi host. Apa? Host dua lagi hotel host. Naikkan dua lagi hotel. Oh, naikkan lagi. Masalahnya gini loh host. Masalahnya Pak Lodik lagi tidur. Tadi kau berbicara surat hak. Si Hakok, ya kan? Si itu memang iya si Hakok itu si Acong itu. Apalagi? Wa
semua. Dari mana kau bawa dengar? Baik-baik mereka. Longor, kau tadi pertanyaan kau tentang surat notaris di Hakok. Jadi memang ada di notaris Pinem. Apa masalah kau? Jadi yang di bawah semua sudah melihat kualitas. Mana ada melihat Longor, mendengar, bodoh kali kau. Iya, di bawah. Semana mau melihat? Yang mereka tengok, aku tidak on cam, bodoh. Mendengar narasi. Kapan pula orang melihat orang nih? Longor kali kau. Apalagi kau mau tanya? Bertanya kau lagi bosnya. Silakan. Saya mau mulai lagi ya. Krom. Siapa mau di krom? Kemana kau lagi? Hei, kok lari kau? Hei, kemana? Kok lari kau? Belum selesai lagi. Ini mau teken-teken lagi notaris, teken-teken. Kok lari? Belum lagi teken-teken. Kau masih notaris. Belum apa-apa lari kau. Santai Bang Blender, santai. Nggak ada kuki ya, nggak ada aku turunkan ya. Di Komalku ini penghujan nggak aku turunkan. Sampai mencret buat sini. Yang bagus-bagus sama si Rasid, yang tak bagus sama aku. Santai. Santainya dari tadi. Kalian rame tadi di sini ada 4 orang semua oten. Rasid sendiri, aku diam. Nggak adanya kroyok. Diam aku tadi. Baru masuk ini tadi siap dulu kejang-kejang. Kejang juga laku. Nggak ada salahnya kan? Betul Bang, betul. Kita kan modelnya defensif. Kalau orang ngeyel kita lebih ngeyel. Kalau orang lembut kita sama-sama lembut. Kayak Pak Denny ini kan, Pak Denny nggak peduli dia. Walaupun Kristen istriku banyak 4-5 nggak urus. Yang penting aku senang. Ya kan Pak Denny? Ya kan Pak Denny? Ya, pagi Pak Denny. Ya kan Pak Denny? Itu yang penting. Mau apapun ceritanya yang penting imanku itu. Kan begitu? Ini kan hanya untuk mendapatkan edukasi, bukan hanya ke kita saja, kepada yang lain. Benar kan? Itu dia. Jadi Pak Julio pun juga tadi, ya sama. Inilah bedanya kalau Katolik dengan Protestan. Protestan, bendel-bendel kali. Kepingin aja, ku pecahin piring nih. Habis piringku gara-gara Protestan. Betul, habis. Habis. Didonasi aku sama netizen. Habis piringku di rumah gara-gara Protestan. Betul. Iya, habis. Beli lagi 1 lusin. Iya, 1 lusin. Untung lah piringnya bekas makan babi. Makanya campakan aja. Habis. Makanya kalau untuk Katolik jarang ku pecahkan piring, tapi kalau untuk Protestan, wah, berserak-serak, piring semua hancur, berserak semua, ya. Serak. Nggak ada. Nggak pernah ada santunnya. Namanya prosetan, nggak pernah ada santunnya. Kalau Katolik ku tengok santun semua ku tengok. Kenapa nggak berbeda kayak gitu ya? Kenapa? Samanya Tuhannya kan? Sama nggak Tuhannya? Pak Julio, sama nggak Tuhannya? Katolik sama Protestan? Hah? Nggak sama? Oh, maksudnya ajarannya agak beda. Enggak, Tuhannya. Makanya banyak Katolik yang mualaf. Banyak Katolik yang mualaf ya? Iya benar, banyak Katolik mualaf. Dalam. Tapi sama nggak Tuhannya Pak ini? Sama nggak Tuhannya Protestan dengan ini Katolik? Sama sih, sama. Sama kan? Ajarannya juga sama kan? Sama-sama mengimani Yesus sebagai juru selamat. Iya. Maksudnya ajarannya juga sama kan? Enggak sama Bang, enggak sama. Ajarannya enggak sama? Enggak sama, makanya mereka protes itu. Oh gitu, makanya bendel-bendel kali ini Protestan ya. Apalah yang membuat enggak sama? Apalah perbedaannya ajarannya coba? Protestan samanya joget-joget juga kan? Joget-joget kan? Enggak tahu itu aku Bang. Oh Katolik enggak ada joget-joget? Enggak ada. Nah memang, kita ibadahnya diam, nggak ada yang umbar-umbar. Oh, pantaslah. Protestan kayak gitu kan? Kudu bum bum bum, ada dung dung, ada dung dung. Aku pernah membawa musik itu sekali, pernah aku masuk ke gereja. Akan ada rental musik kan? Itu pendeta di Protestan tuh. Itu pendetanya ada di WA-nya itu. Gimana perpuluhan lancar nggak? Di tengah di WA-nya. Oh mantap. Main tangan ya, kode. Oke, musik, dung tangan, main musik. Tapi kalau perpuluhan nggak datang sedikit musiknya, encu sebobo, lemas terus.
Memang ini ya apa ya di Protestan itu memang beda ya, ajarannya beda. Di mana Pak Julio beda ajarannya? Coba di mana? Samanya Tuhannya. Apa yang membuat beda? Nggak tahu abangku, nggak tahu, nggak bisa aku jelaskan. Nggak tahu ya. Oh, artinya di Katolik ini Bunda Maria lebih diutamakan ya? Kalau Katolik? Dihormati. Dihormati ya. Kalau Protestan enggak ya? Nggak tahu bang. Oh, Pak Julio, Bunda Maria itu lahir di kandang domba itu tidak? Lahirnya enggak, Yesus lahir kandang domba itu tidak? Betul. Menurut Pak Julio, di kandang domba? Bukan menurut saya, menurut yang tertulis. Kitab di kandang domba? Ya. Inilah Pak Julio ini kurang ajar juga, aku pecahkan juga piring nih, betul nggak bisa menghargai, cobalah. Nggak ada tertulis kandang domba, cobalah. Pak Julio nggak memikirkan itu. Tahu nggak sejarahnya itu Pak Julio? Bunda Maria itu, dengar dulu ya, Bunda Maria itu selama dia mengandung Yesus, dia menggaji namanya Wak Munah untuk menyuci dan gosok pakaiannya agar tidak keguguran Yesus. Tahu nggak itu? Tahu nggak itu? Menjaga dia, menggaji, mengupahkan orang namanya Wak Munah untuk mencuci dan menggosok pakaiannya agar dia tidak capek, agar dia tidak terjatuh tidak gugurlah Yesus itu. Menjaga, kenapa? Nggak ada di dalam kandang domba lo lahirnya. Kenapa kalian katakan kayak gitu? Kan kejam itu namanya. Coba 9 bulan dia menjaga, nggak ada kalian hargai. Cobalah, udahlah nggak membayar uang gajinya. Kalau sekarang tuh dulu 500.000 sebulan. Upahnya 500.000 sebulan kali 9 bulan udah berapa duit udah habis Bunda Maria itu. Menjaga agar Yesus tidak jatuh, tidak keguguran. Seandainya Yesus Bunda Maria keguguran, nggak punya Tuhan kalian. Betul kan? Tuhan sudah punya sebelumnya. Tuhan sudah punya, nggak punya juru selamat. Iyalah, maksudnya seandainya Bunda Maria keguguran, nggak punya Yesus kalian, ya kan? Iya. Nah itu betul. Betul kata abang itu masalahnya. Memang kalau keguguran mana ada juru selamat kan gitu. Iya betul. Tapi Tuhan itu berkuasa, mana ada gugurnya kan? Nggak digugurkan kan? Iya karena Bunda Maria mengupahkan Wak Munah untuk mencuci pakaiannya. Itu dia. Mengupahkan cuci pakaiannya. Wak Munah itu ada sejarahnya tuh. Diupahnya Wak Munah itu untuk mencuci pakaian Bunda Maria yang tadi nyuci. Agar apa? Bisa dia menjaga bayi dalam kandungannya. Itu lagi di mana nih? Lagi asik di hotel di Bang Rasid. Lu lagi di mana? Di rumah kok kayak hotel. Lagi nunggu Yesus dia, nunggu Yesus. Lagi. Ya, makasih. Ini raja besar lagi makan, jadi semuanya hormat ini. Jadi Pak Julio tidak mengakui Yesus Tuhan. Saya mengakui Yesus sebagai juru selamat. Apa ini? Pak Julio mengakui Yesus sebagai juru selamat. Baik. Ya. Berarti dia penyelamat kalian lah ya. Ya, taruhlah itu. Oke, baik. Sewaktu dia disalib mengatakan Eli Eli lama sabachthani. Ku translate ya dalam bahasa Indonesianya ya. Waktu dia kesakitan, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku, Tuhan? Itu kenapa tuh? Itu kenapa? Kan begitu kan? Eli Eli lama sabachthani. Tapi kan narasinya seperti itu, dia kesakitan. Nah, itu dia meminta pertolongan kepada Tuhan untuk diselamatkan. Benar nggak? Iya, tapi tidak ya kan? Karena itu sudah dinubuatkan, harus terjadi. Nah, sekarang apakah dia diselamatkan atau tidak saat itu? Dia diselamatkan, makanya dia bangkit dari antara orang mata pada. Tunggu dulu, waktu dia disalib minta tolong kan, waktu disalib itu dia kan sebelum jam 3. Kalau dia diselamatkan pada saat minta tolong, maka tidak digenapi apa yang dikatakan. Masa Tuhan bohong? Ya maksudku waktu sebuah kata Tuhanku itu sebuah kalimat untuk minta tolong kepada Allah yang Maha Kuasa. Betul. Nah, benar. Itu kalimat kekecewaan penuh dengan harapan atau kalimat kebahagiaan? Sebagai manusia, karena dia kan sebagai manusia di dunia ini, dia kan manusia. Ya, maksudku sebuah. Tetapi kuasanya ada ketika dia menyerahkan nyawanya, artinya mati, tapi dibangkitkan, itu yang harus kita lihat. Ya, dibangkitkan. Nah, sekarang waktu dia meminta tolong kepada Tuhan, apakah Tuhan menyelamatkannya?
Jangan, kalau itu Tuhan menyelamatkan ketika di atas salib, maka tidak genap apa yang dikatakan para nabi. Atau dia mengatakannya, ini dengar dulu Bang Blender. Ya, ya. Atau dia artinya dia menyangkal perkataannya yang di ayat Matius 26 ayat 26. Ya, berarti yang menginginkan Yesus disalib adalah Kristen. Ya kan? Kalau nggak apa-apa, kalau abang bernarasi seperti itu nggak apa-apa. Oke. Ya. Ini batu rock, bising. Jadi ya Pak Julio, dibaca Roma 5 nomor 12. Coba baca. Jangan Roma dulu, kita selesaikan dulu dia bangkit dan disaksikan banyak orang dan naik ke surga dulu. Itu dulu baru kita lari ke Roma. Abang harus akui kebangkitannya dulu. Dengar ya, oke, sebentar. Masalah kebangkitan. Jadi saat penyalipan tersebut ya, saat itu komandan tentara Romawi kan di sana kan biasa kalau ada tahanan mereka dengan cara penyalipan. Nah saat itu ya, yang pemilik kayu namanya Panglong Sumberjaya, Pak Acong nih, ini sejarah nih, Pak Acong namanya. Udah. Pak Acong yang di Surabaya. Pemilik Panglong Sumberjaya namanya. Saat itu pemilik kayu. Kan biasanya kalau ada penyalipan memakai kayu Pak Acong itu, udah langganan. Jadi komandan tentara Romawi mengatakan deh, Cong, biasa Cong, apa dan 2 kali 3, kok buat kali 3, 2 kali 3 kan 3 orang salib, panjangnya 3, lebarnya 2 kali 3 ukuran kayu, udah Pak Cong. Jadi saat itu oke, siap dan, karena udah langganan kan, dikasihlah 3. Nah setelah selesai karena mau hari Sabat itu kan, udah menjelang hari Sabat kan, ditagih Acong lah, dan mana duitnya dan, kau minta sama yang disalib, pening lacongnya. Diminta sama yang disalib, dikejar Acong lah ke tempat penyalipan, ya kan? Kejar. Sampai di situ kan udah pada mati semua, ya kan? Udah pada mati. Pening lah Acong, nunggu. Jadi Pak Acong itu menunggu 3 hari 3 malam, mengharapkan ada yang hidup lagi manusia di situ. Menunggu di situ 3 hari 3 malam untuk menagih uangnya. Ternyata di hari keempat nggak ada yang hidup, nggak ada yang bangkit. Pening lah Cong, terakhir disitanya lagi salibnya, dibawanya pulang ke Panglong. Nah, jadi saksinya itulah Pak Acong. Makanya aku tanya sama Pak Acong melihat nggak kebangkitan Yesus? Nggak kulihat. Kalau kulihat bangkit Yesus, udah dibayarnya uang salibku ini dan kupajang salib ini di Golgota katanya. Betul kan? Betul kan? Nah sekarang pertanyaannya, mana salib Yesus di Golgota? Kenapa nggak ada? Ada, abang sudah pernah, saya sudah pernah ke sana. Udah berangkat aku ke sana. Rasid aja udah pernah ke sana. Tahu Rasid? Ada sejarahnya. Ada semua. Tanya Rasid. Rasid udah pernah ke sana naik angkot 3 kali angkot ke sana. Tanya Rasid. Enggak ada kan? Ada. Salibnya nggak ada. Mau saya tunjukkan fotonya. Mana coba. Saya sudah nyampe itu Bang Blender. Aku udah Bang. Aku di Golgota ada itu di Golgota. Nggak ada. Coba silakan tunjukkan. Mana Pak Julio? Silakan tunjukkan di mana ada salibnya. Di Bukit Tengkorak, Golgota. Itu duplikat itu, bekas kuil itu di atas itu. Ini loh, ada ini, Tuhan kami ingat bahwa nggak ada, itu nggak asli. Itu nggak asli ya. Oke, siap Bang. Semua yang ditunjukkan tidak asli. Apa yang mau ditunjukkan? Jadi nggak perlu ditunjukkan. Asli itu Bang, nggak asli Bang Julio itu. Masa ada 2 Bang, ada yang di dalam itu, ada lubang tuh Bang itu, ada yang di Golgota. Begitu lewat itu kena ludah Bang. Ini dulu kita bahas Matius 28 ini dulu. Kita kan bahas kematiannya. Kenapa kebangkitannya kita tidak pernah bahas? Oke, tunggu dulu. Sebentar Pak Julio. Tadi TPI taping aku setruk ko blender, berandal ko blender, begundal ko blender katanya. Coba silakan TPI, buka mute. Iya, kalau kamu kejang-kejang nanti kamu stres. Ya tunjukkan lisanmu sesuai dengan ajaran agamamu. Dari tadi kau ngarang bebas. Begini, sebentar. Dari tadi Pak TPI. kau ngarang bebas. Oke. Abang bilang tidak betul. Matius 28 ayat 10-nya abang bantah dengan apa?
Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergilah dan berkatakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ini Yesus bangkit ini. Oke, tunggu lagi Pak Julio sebentar. Aku sama TPI ini sebentar ya. Oke, Bang. TPI, apa yang kusampaikan yang namanya kejang-kejang itu bagaimana? Coba kau jelaskan yang namanya kejang-kejang itu bagaimana? Karena kau ngarang bebas, saya dengar dari tadi kau ngarang. Oke, di mana karanganku? Semua yang kau ucapkan itu karangan bebas kau. Baik, yang mana salah satunya coba jelaskan. Semuanya ucapanmu dari tadi. Oke, semuanya dari tadi. Yang mana salah satunya aku mengatakan bahwasanya Pak Acong yang pemilik Panglong Sumber Jaya. Anda tahu nggak itu? Itu karangan bebas kau itu. Oke, ku cari, ku telepon Pak Acong sebentar ya. Mana Pak Acong nih? Mudah-mudahan dia aktif ya. Dialah Pak Acong generasi 18. Selo mantong, tenang. Mau ku panggil Pak Acong nih. Mana Pak Acong nih? Tenang. Saya tidak kenal siapa Acongmu itu. Mbak, inilah dia pemilik Panglong. Ya pemilik Panglong nggak ada dalam Alkitab. Jangan ngarang bebas kau. Ngarang bebas kau, Acong pemilik Panglong. Mana ada dalam Alkitab itu? Ya kita panggil ini karena aku udah pernah ke sana, Selo. Aku panggil Pak Acong. Lagi panggil Pak Julio, Pak Lucu saya, jadi ketawa saya dengar kau. Kau bilang Acong Gen 18. Kau bilang Acong Gen 18. dengan Katolik. Mana ada Protestan ngarang bebas kau. Itu aja. Jadi apa? Kamu ya. Oke, baik. Apa bedanya Protestan dengan Katolik? Enggak urusanmu itu. Nah, enggak begini. Aku cuma begini Pak TPI. Nanya itu ngarang bebas kau. Ini Bang Blender, kami itu punya satu juru selamat, itu saja. Nggak ada inti daripada mau menyembah dengan cara apapun, kami punya satu. Iya. Allah itu. Cuman Pak Julio, begini loh Pak Julio. Batu kau. Pak Julio, sebentar. Jangan menghujat, jangan kau menghujat. Ku pecahkan lagi piring ini nanti. Jadi begini. Kau cium batu, lempar-lemparan, lempar kereta. Nggak usah kau menghujat. Begini ya. Nanti kemana-mana bicaranya. Sekarang begini, pertama aku tadi berkatakan, jangan nggak ada menghujat. Kalau nggak mau dihujat, jangan menghujat. Siapa yang menghujat? Kau lah menghujat. Di mana Kau menghujatku? bisa dengar. Di mana salahku? Menghujat, mau dihujat nggak mau. Apa salahku? Kau bilang tadi Protestan sama dengan Katolik. Siapa yang Protestan kau bilang? Protestan apa Protestan? Mulutmu itu yang ngomong, kamu nanya lagi. Nah begini, oke, ku jawab ya. Stres Ya, kau. jangan kejang-kejang bos. Biasa saja. Saya dari tadi. Tenang. Yo. Tenang mantong aksel. Jadi begini. Tadi kan aku bertanya, ya kan? Kenapa Katolik itu lebih sopan kalau diskusi dibanding Protestan? Dari mana dasar kau mengatakan itu? Anda Protestan nggak? Oke, sekarang saya tanya, Anda Protestan nggak? Seperti itu. Ika, Anda Protestan tidak? Kau dengan Sunni itu apa? Gimana? Si ada. Tunggu dulu, jangan dulu jawab dulu lah bos. Sekarang ku tanya, kita buktikan, apakah Anda Protestan? Katolik Protestan itu Kristen, Alkitabnya satu. Iya, aku tanya, aku tidak masalah itu. Sekarang masalah kau apakah Protestan? Nah, ketika kau nggak kupanggil Protestan lah berarti bising kali kayak gini, ya kan? Ya memang kau setan. Makanya, lah yang setan siapa bos? Kau. Sekarang ku tanya samamu. Sekarang ku tanya samamu. Bisa ketahuan kau itu bagaimana otakmu itu berpikir. Oke, apakah Anda Protestan? Kalau kau orang beragama, kau harus jaga lisanmu. Nah, bagaimana aku nggak mau menjaga lisan? Aku bertanya kepada Anda, Andakah Protestan? Tanya aku tanya nanti nggak mau kau. Tanya kau 10 pertanyaan sama aku pecahkan lagi piring sama kau. Memang Protestan harus kupecahkan piring semua kayak ini. Memang nggak ada tambah dari tes aja kau. Pecahkan piring semua, bukan makan babi nih. Biar tau kau, Protestan kayak gini kerjaan Protestan nih. Hancur semua piring gara-gara Protestan. Makanya kau Protestan kan? Hancur kayak gini, berserakan semua. Hancur semua piring gue gara-gara. Udah aku bilang sama Protestan hancur piring gue. Kau Protestan kan? Protestan nggak kau? Ini nampak. Satu, ayo. Ayo, 10 pertanyaan kau. 10 kau bertanya. Aku nggak usah bertanya. Bertanya kau sepos sama aku. Cepat. Boleh? Boleh. Silakan. Oke. Cuma satu saya bertanya. 10 nggak mau aku 1 10. Boleh 10. Ya.
Pertama, tunjukkan dalil Al-Quran ya yang mengatakan 5 kali sholat dan cara-cara sholatnya. Baik. 5 kali sholat, cara-cara sholatnya. Tunjukkan satu. Ku jawab. Dulu baru tanya yang lain. Oke, sebentar, ku jawab. Di surah Abata ayat 27, di surat Al-Masar ayat 26, bacaannya Inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Selesai. Cepat. Artinya buka sendiri. Ya, buka sendiri. Begini, kalau kau meminta dalil, tunggu dulu. Kalau kau meminta dalil, kau diam dulu. Aku Kristen nggak ngerti bahasa Arab. Islam aja nggak semua ngerti bahasa Arab, apalagi aku. Tapi karena kau nggak bisa membuktikan, kau suruh aku mengartikan sendiri. Bukan membuktikan. Bisa membuktikan. Sebentar, aku bukan tidak bisa Jangan marah-marah botol. Begini. Islam aja nggak semua ngerti bahasa Arab, apalagi aku yang Kristen. Oke, jangan kau tunjukkan kekristenan kau yang miskin itu, jangan. Biarlah miskin asal kaya dalam Tuhan. Ya, cemana biar miskin asal kaya? Miskin Cemana kau ini? Tapi kaya dalam Tuhan. Kaya dalam Tuhan kau aja pun miskin kok. Cemananya kau nih? Kau yang bilang miskin. Loh, memang iya. Tuhan kami. Apa Tuhan kok rumahnya nggak ada? Mana rumahnya? Di surga, mana? Sayang. Di dunia mana? Mana rumah Tuhan di surga? Di dunia. Apa dia masuk surga? Dunia mana? Sebentar. Kaya itu untuk di dunia apa di surga? Kaya itu untuk di dunia apa surga? Kalau kamu itu umis itu yang didahulukan duniawi sampai di surganya ada kenikmatan dunia. Ya, kaya. Saya tadi sudah selesai dengan Bang Rasid, jadi saya izin turun ya. Oh, tunggu Pak Julio, belum selesai kita. Ini ada TP ini. Tenang saja Pak Julio, jangan panas. Katolik kan tenang, sabar. Kau tidak bisa menjawab pertanyaan pertama. Saya mau pertanyaan kedua mau. Siapa bilang nggak bisa menjawab? Mana bisa kau buktikan, tunjukkan. Tadi sudah kujawab. Tapi aku nggak bahasa Arab, nggak ngerti. Begini, TPI, aku sudah menunjukkan Anda kan punya handphone agar lebih puas, buka dari handphone Anda. Aku tinggal menyebutkan. Kok pakai astagfirullah pula? Kok pakai astagfirullah pula? Kok pakai astagfirullah? Sekarang aku sudah menunjukkan surah Abata ayat 27 dan 28, surat Al-Masar ayat 26. Anda buka di situ, ketik di Google surah Abata. Cari pembenaran. Blender. Siapa yang pembenaran? Kalau Anda buka di Intel biar lebih puas, nanti Anda pikir saya menipu. Beneran? Loh, aku sudah menjawab. Saya minta bukti, bukan kau yang minta bukti. Ya udah, kalau memang kau minta bukti dari handphone biar kau mendapatkan kepuasan, aku kasih. Kau suruh membuka handphone. Kalau diskusi pakai modal bos, pakai modal diskusi, jangan miskin kali. Botol. Nampak kali. Oten nggak bisa buka Google. Biarin aja, terserah lu mau bilang apa. Kau botol. Makanya kalau beli handphone itu merek Oten kodenya 000, jangan 221. Kok pintar kau Alkitab. Tapi pertanyaan kedua, lanjut. Pintar kau Al-Quran botol ke. Pertanyaan kedua, lanjut. Pertanyaan kedua, tunjukkan dalil dalam Al-Quran tentang agamamu yang agama tauhid. Kau
kau kalau minta dalil kau harus siapkan 2 handphone bos. Nanti aku sebutkan nunjukkan apa bisa on cam. Siapa yang nggak bisa? Kecil kali toko kecil. Kebenaran. Itulah kau. Tadi kan sudah berjanji kita, kau selesaikan 10 pertanyaan ini. Kalau tidak kau selesaikan 10 pertanyaan, kau turun berarti kau yang kalah. Selesai. Nah, aku nggak bertanya sama kau, kasih kesempatan 10 pertanyaan kau. Baru 2 pertanyaan, udah kabur kau. Cemananya ini? Kalau kau yang bertanya, kau yang kabur, cemananya kayak gini? Berarti kau yang mencret, kau yang kalah. Selesai. Berarti kesimpulannya, TPI yang longor itu anak prosetan, longor. Jelaskan dia bahwasanya benar dia adalah prosetan yang longor. Berserak. Ya. 10 lusin udah aku kirim habis lagi. Aduh, pagi.